Halo sahabat SMY dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program edukasi yang akan memberikan informasi-informasi kesehatan langsung dari ahlinya. Kali ini kita akan membahas tentang epilepsi, yaitu salah satu gangguan neurologis atau persarafan yang mempunyai manifestasi kejang berulang. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat dan kadangkala timbul mitos-mitos terkait dengan gejala tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita akan meluruskan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap epilepsi. Dan ini akan kita bahas bersama dengan dokter saraf kita, yaitu Dr. Iman Indrasa, spesialis saraf. Oke, hari ini telah hadir bersama kita Dr. Iman Indrasa, spesialis saraf. Selamat pagi, Dok. Pagi, Kak. Ya, apa kabar? Baik, Oke, Kak. Alhamdulillah. Dok, langsung saja. Berbicara tentang epilepsi, mungkin masyarakat sudah sering mendengarkan istilah ini, tetapi sebenarnya epilepsi itu apa? Baik, kalau kita pakai bahasa sederhana, epilepsi itu adalah penyakit ya, gangguan saraf ditandai dengan kejang. Nah, kejang ini luas maknanya. Jadi kalau kejang itu di bagian saraf dianggap suatu serangan berupa gangguan saraf ya, yang sifatnya cepat atau kita kenal sebagai paroksismal. Dia cepat datang, setelah datang beberapa saat kemudian, beberapa menit kemudian keluhan tersebut akan hilang tanpa bekas. Nah, jadi epilepsi itu tidak hanya harus kejang, kelojotan, kemudian hilang kesadaran begitu ya, tapi kejang ini bervariasi sekali gitu. Jadi dia cepat datang, tidak ada pemicu sebelumnya, kemudian mengalami kejang, kemudian kejang itu akan hilang dan pasiennya akan kembali seperti semula, seperti tidak ada sakit apa-apa. Betul. Ya. Baik. Kondisi-kondisi apa yang bisa dinyatakan sebagai epilepsi, Dok? Baik, jadi setiap pasien yang memiliki keluhan seperti itu ya, serangan kejang yang datang tanpa pemicu, kemudian tanpa pemicu ya, Dok, ya? Kemudian tiba-tiba hilang, dan setelah itu pasiennya bisa beraktivitas seperti semula tanpa ada istilahnya gejala sisa. Nah, itu adalah epilepsi. Jadi epilepsi itu berupa kejang. Nah, kejang ini klasifikasinya ada kejang umum. Kejang umum ini ditandai dengan penurunan kesadaran. Jadi pada saat pasiennya mengalami serangan, contohnya seperti ini, pasiennya lagi makan, tiba-tiba kesadarannya hilang, ya. Biasanya ditandai dengan terjatuh. Terjatuhnya betul-betul itu ya, betul-betul nggak ada istilahnya dia tahu akan jatuh apa, dia jatuh, gedebuk gitu. Kemudian bermacam-macam, ada yang kejang umum disertai dengan gejala tonik, yaitu seluruh badannya kaku ya, kaku, kakinya kaku. Ada kemudian tonik-klonik, sudah kaku, disertai dengan kelojotan. Nah, biasanya kalau kejang umum disertai dengan gejala-gejala otonom seperti berkeringat hebat ya. Kemudian keluar liur dari keluar busa, kadang-kadang lidah tergigit sehingga timbul darah ya, keluar darah. Kadang-kadang pasien juga bisa BAK dan BAB di tempat ya. Kejangnya akan berlangsung selama beberapa saat, kemudian kejang akan berhenti, dan setelah kejang umum tadi pasiennya biasanya mengalami gejala berupa kesadarannya pulih secara pelan-pelan. Jadi seperti bingung ya, atau ada gerakan-gerakan yang dia nggak sadarin, kemudian pelan-pelan akan sadar penuh seperti nggak terjadi apa-apa, dan pasiennya juga tidak ingat apa-apa. Nah, itu yang klasifikasi kejang umum. Ada kesadaran, ada juga kejang parsial ya, parsial yang sederhana itu salah satu anggota tubuhnya bisa ketarik begini atau kelojotan tanpa disertai dengan penurunan kesadaran. Dan ada satu lagi yang namanya kejang absens atau lena. Jadi lena itu berupa hilang kesadaran sesaat, tetapi kadang-kadang pasien masih bisa mempertahankan posisi tubuhnya. Jadi misalnya lagi ngomong, terus bengong. Beberapa detik, bisa beberapa menit, terus pasiennya
melanjutkan kegiatan seperti biasa lagi, seperti nggak ada apa-apa tadi. Nah, itu bisa terjadi begitu. Nah, berarti itu termasuk dalam epilepsi seperti itu. iya, jadi memang epilepsi itu sebenarnya gejala dan variasinya sangat luas, sangat banyak. Ya, betul. Dok, apakah misalnya seseorang sudah dikatakan menderita epilepsi, apakah ada tanda sebelumnya yang apa ya, maksudnya tanda sebelum kayaknya bakal kejang ini kira-kira untuk epilepsi? Ya, jadi ada beberapa seringnya pasien itu mengalami namanya aura atau prekejang. Jadi dia kadang-kadang pasien itu mengalami gejala-gejala perasaan itu nggak enak. Jadi misalnya jantung berdebar, keringatan, ada nyeri kepala sebelumnya, kemudian disertai dengan kejang. Banyak juga yang memang tidak ada aura ya. Nah, biasanya pasien dengan absens atau lena tadi sudah nggak ada aura lagi, jadi langsung timbul aja tanpa dia sadarin. Jadi kejangnya bisa terjadi berkali-kali dalam sehari tanpa pasiennya sadar gitu. Ya. Bisa berkali-kali ya, Bisa Dok, berkali-kali, ya? Berarti ya. kalau misalnya lena bisa bengong berkali-kali Bisa dalam sehari. berkali-kali bengong dalam sehari ya. Oke. Apakah ini perlu suatu pemeriksaan diagnostik untuk menegakkan satu diagnosis epilepsi, Dok? Atau dari tanda gejala saja sudah bisa kita katakan bahwa ini epilepsi gitu? Ya, jadi menurut secara teori, jadi pasien dengan gejala yang saya sebutkan tadi mengalami serangan lebih dari satu kali, lebih dari 24 jam, misalnya hari ini kejang, terus besoknya kejang lagi, atau besoknya kejang lagi, itu sudah tergolong epilepsi. Cuma klasifikasinya dia masuk kemana itu nanti dokter saraf yang menentukan. Jadi kalau sudah ada serangan yang seperti saya sebutkan tadi, itu harus segera periksa ke dokter saraf. Nah, penegakan diagnostik paling bagusnya sebenarnya adalah si dokternya bisa melihat bentuk serangannya. Misalnya pada saat pemeriksaan kebetulan pasiennya kejang, atau kan kalau zaman sekarang ini kita bisa video. Betul. Jadi kalau ada video anggota keluarganya kejang atau bagaimana, itu sudah sangat cukup untuk penegakan diagnostik. Nah, untuk istilahnya memastikan tingkat kesesuaian kejangnya memang dilakukan pemeriksaan lanjutan, sifatnya itu untuk proses pengobatan, membantu proses pengobatan. Karena epilepsi itu ada epilepsi yang primer, yang idiopatik. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu kenapa pasien itu bisa mengalami epilepsi. Ya, ada juga yang sekunder, misalnya kondisi-kondisi tertentu, gangguan struktural di otak, seperti stroke, kemudian infeksi, bahkan tumor otak gitu. Jadi pemeriksaan yang dilakukan itu adalah biasanya CT scan kepala disertai juga rekam listrik otak, EEG. EEG, ya. Dok ya. Ya, oke. Apakah punya faktor risiko untuk epilepsi, Dok? Misalnya terutama pada anak-anak mungkin ya, atau ada penyakit atau apa yang bisa melatar belakangi terjadi epilepsi? Iya, kalau yang idiopatik prinsipnya memang tidak ada resiko khusus atau pemicu khusus, pasiennya bisa mengalami kejang. Memang pada usia tertentu dia memang secara genetik dia muncul aja gangguan. Jadi kan epilepsi pada prinsipnya adalah gangguan aktivitas listrik di otak sehingga menimbulkan gejala-gejala tersebut ya. Tapi kalau misalnya khususnya pada anak-anak biasanya resikonya biasanya pada saat mungkin ada proses infeksi pada awal-awal kehamilan ya, maksudnya pada selama kehamilan ada infeksi di dalam kandungan, atau pada setelah kehamilan, setelah melahirkan pasien-pasien yang mengalami hipoksik ya, itu bisa menyebabkan epilepsi, tapi masuk ke kategori sekunder tadi. Jadi ada kerusakan struktural serius di otak sehingga pasien mengalami epilepsi. Jadi memang pada saat kehamilan, persalinan itu memang sebaiknya memang dipantau betul-betul. Seringnya pada anak-anak begitu. Ya. Berarti untuk anak-anak ini bisa terdeteksi dari awal sebenarnya, Dok ya? Ya, bisa kita istilahnya untuk epilepsi sekunder bisa kita cegah betul dari awal ya. Oke, betul. Nah, ini Dok, untuk penanganan secara medis, penanganan epilepsi itu bagaimana, Dok? Ya. Baik, kalau penanganan dia obat atau medikamentosa. Jadi kalau
setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter itu selesai, dikonklusikan bahwa ini epilepsi idiopatik, tidak ada kelainan struktur di dalam otak, maka pengobatan. Jadi pengobatan itu dilakukan fungsinya untuk menstabilkan aktivitas listrik di otak. Jadi pasiennya minum obat untuk mencegah kejangnya rutin selama 2-3 tahun. Jadi pengobatannya memang lama untuk mencegah kejangnya sampai dinyatakan cukup aman untuk melepaskan obat oleh dokter. Berarti tetap konsumsi obat secara rutin ya dok ya? Secara rutin, betul. Pemeriksaan kembali ya, sampai bisa dilepaskan obat rutin ya? Secara pelan-pelan ya. Terus misalnya gini dok, jika ada seseorang misalnya epilepsi, apakah ada penanganan sebelum dibawa ke rumah sakit, atau apakah memang harus pas kejang terjadi langsung dibawa ke rumah sakit, atau kita cukup di rumah saja, kita pantau, jika tidak terjadi apa-apa mungkin tidak perlu dibawa ke rumah sakit? Baik, kalau kejang pertama, baik bagi anak maupun yang sudah cukup dewasa, kejang pertama memang sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit ya, karena kita khawatirnya itu serangan kejang yang tergolong dengan epilepsi sekunder. Mungkin pasiennya bisa mengalami stroke, bisa mengalami pendarahan otak, bisa infeksi. Jadi apa istilahnya diperiksa dulu. Tapi kalau pasien ini sudah didiagnosis epilepsi, bahkan sudah minum obat rutin ya, ada serangan, itu tidak harus dibawa ke rumah. Kalau ke rumah sakit maksud saya. Iya. Kalau misalnya serangannya sebentar dan pasca serangan itu tidak ada gejala sisa dan pasiennya tidak terbentur, tidak berdarah. Karena sering ada kejadian pada saat serangan itu pasiennya terbentur dan macam-macam gitu. Jadi bisa di rumah pada saat serangan, di rumah misalnya pasien sudah tergolong epilepsi, sudah minum obat, pasien diangkat ke tempat tidur atau ke tempat yang tenang, badannya dimiringkan ke samping. Nah, kalau sampai lidah tergigit itu diganjal, bisa dengan kain ya, atau sendok yang dibalut dengan kain. Ya, paling tidak itu sampai kejangnya berhenti. Tapi kalau berlangsung lebih dari 15 menit atau bisa sampai beberapa menit berkali-kali kejang, itu masuk ke dalam kategori status kejang atau status epilepsi. Nah, status epilepsi itu kondisi medis yang serius yang harus segera dibawa ke rumah sakit, karena bisa menimbulkan banyak sekali komplikasi yang lain. Ya. Seandainya dok, ini kan kadang-kadang kebiasaan masyarakat, konsumsi obat rutin, sudah tidak kejang lagi, terus merasa cukup memberhentikan sendiri. Kira-kira nanti efeknya gimana dok? Memutuskan obat tanpa sepengetahuan dokter gitu? Ya, jadi memang pasiennya harus kontrol rutin walaupun tidak mengalami kejang. Bisa 1 bulan sekali ke rumah sakit, bisa 3 bulan sekali. Yang penting dia minum obat sesuai dosis, sesuai jam ya. Dan melakukan apa yang diinstruksikan dokter, misalnya tidak banyak begadang, ya, tidak terlalu capek atau seperti itu. Jadi kalau misalnya pasien merasa sudah lama nggak mengalami kejang, memberhentikan obat sendiri tanpa penurunan dosis secara pelan-pelan, ya kejangnya bisa timbul, bahkan bisa mengalami yang tadi kita sebut status kejang tadi, status epilepsi tadi, yang kondisi yang serius gitu. Jadi memang sebaiknya yang sudah terdiagnosis epilepsi itu rutin periksa ke dokter saraf, minimal sebulan sekali, kemudian mengambil obatnya sampai dinyatakan bisa mengurangi dosis sampai bisa berhenti obat. Kalau status epileptikus dok, apakah nanti bisa berakibat atau memiliki gejala sisa setelahnya untuk status epileptikus? Kalau status epileptikusnya itu tidak tertangani dengan baik ya, lama ke rumah sakitnya atau apa ya, bisa timbul kerusakan otak serius, karena pada saat kita kejang itu timbul hipoksik ya, jadi otak tuh kurang oksigen, jadi semakin sering, semakin banyak dia kejang, itu bisa menimbulkan hipoksi otak berlebihan, struktur otaknya bisa lama-lama jadi rusak. Akhirnya timbul gejala sisa ya dok ya? Bisa berupa apa aja dok misalnya kalau gejala sisa? Gejala sisanya bisa berupa penurunan kognitif ya, penurunan kognitif itu bicaranya jadi sulit ya,
jadi susah untuk beraktivitas, pokoknya fungsi kognitif lah, fungsi berpikirnya bisa terganggu. Salah satunya yang sering seperti itu. Oke. Ya. Nah, untuk penanganan epilepsi di rumah sakit kita khususnya dok ya, itu kira-kira bagaimana? Kasus apa yang paling sering dokter temuin untuk epilepsi? Ya. Epilepsi yang bagaimana maksudnya? Baik, kalau yang dirawat inap itu kita sering dapat konsulan itu epilepsi yang sekunder tadi, yang disebabkan oleh kelainan lain di struktur otak. Bisa juga satu lagi saya belum bilang, itu masalah metabolik ya. Oh, iya. Jadi pasien dengan gangguan ginjal berat, ya gagal ginjal berat, gagal liver berat, dan problem-problem metabolik lain itu juga bisa menyebabkan kejang atau kita sebutnya epilepsi sekunder tadi. Jadi pasien-pasien rawan ini tuh banyak sekali yang mengalami kejang. Kita anggap sebagai epilepsi sekunder. Nah, apakah harus minum obat rutin juga? Itu tergantung apakah problem metaboliknya bisa cepat ditangani atau belum bisa tertangani. Kalau belum bisa tertangani dengan baik, ya mungkin harus minum obat rutin juga. Ya. Sedangkan kalau dirawat jalan, memang seringnya pasien-pasien anak dengan kejang, pasien orang dewasa dengan kejang, yang seperti tadi, yang kejang umum gitu ya. Oke. Ada pencegahan khusus dok untuk epilepsi ini? Mungkin terkait dengan itu ya dok kali ya, komplikasi kalian ditimbulkan oleh epilepsi. Nah baik, nah, ini sekalian kita mau sering meluruskan stigma di masyarakat bahwa epilepsi ini kejang ini jangan sering didiam-diamkan, karena kan mungkin ngelihat cuma sekedar bengong, 1 menit, 10 detik, terus kita biarkan, nggak usahlah ke dokter, nanti minum obat banyak kan, minumnya bertahun-tahun. Cuma kita harus ingat bahwa kehilangan kesadaran sesaat itu sangat berbahaya. Bayangkan kalau pasiennya ini sedang membawa motor, kemudian serangan lena tadi muncul, ya langsung kontan mengalami kecelakaan lalu lintas. Sering sekali kita dapatkan pasien kecelakaan lalu lintas, penyebab kecelakaan itu tidak jelas. Pasiennya kecelakaan tunggal, tahu-tahu masuk ke got, tahu-tahu membentur ngebut juga enggak. Ya ternyata pas kita gali, pasien mengalami epilepsi. Gitu. Bayangkan ibu-ibu, sering sekali itu di poli kita dapatkan sedang masak minyak panas, lena, luka bakar, tangannya masuk ke minyak, atau kejang umum jatuh, minyaknya kena badan, kena luka bakar. Barusan terjadi kemarin, tangannya kena luka bakar hebat. Karena tidak mau memeriksakan diri ke dokter, karena kejang itu sesuatu yang sangat serius sebenarnya efeknya, tapi bisa dengan cepat kita tangani dengan obat minum dan rutin. Gitu. Ya. Intinya adalah memeriksakan, kemudian kalau memang harus makan obat epilepsi, harus makan secara teratur. Betul, ya, betul, Oke. Ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dok ya. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh Dr. Iman terkait dengan epilepsi supaya masyarakat kita paham bahwa ini sebenarnya bukan merupakan satu mitos atau satu hal yang berkaitan dengan mistis lah ya terkait dengan epilepsi. Kita Dr. Iman. Oke. Jadi memang sebagai penutup ya, memang di poliklinik itu sering sekali beredar bahwa epilepsi itu suatu penyakit yang agak lain dari yang biasa ya gitu. Cuma kita sebagai medik bisa bilang bahwa epilepsi itu bukan suatu hal yang merupakan, sering sekali dianggap sebagai sesuatu hal yang harus ditutup-tutupin ya. Kenapa atau malu atau bagaimana. Padahal sebenarnya epilepsi ini penyakit yang sudah lama sekali ya, dari zaman Mesir kuno sudah banyak bukti bahwa dari zaman dulu sudah ada serangan-serangan kejang gitu sampai sekarang. Jadi itu sebenarnya suatu penyakit dengan seperti halnya penyakit yang lain. Cuma memang pada saat timbul gejalanya memang kalau kita yang baru pertama kali lihat memang agak mengkhawatirkan. Bahwa penyakit ini satu, dia sama sekali tidak menular dan bukan penyakit yang bisa kita kategorikan aneh atau apa. Ini penyakit seperti halnya penyakit-penyakit lain, cuma memang serangannya kalau kita pertama kali lihat agak khawatir, agak takut ya, dan bisa sekali diobatin. Sangat obatnya banyak dan bisa sekali diberikan gitu. Mungkin itu Kak. Ya. Oke Dr. Iman, jadi bahwa ini bukan suatu mistos atau penyakit-penyakit di luar dari medis ya dok ya. Bisa ditangani, bisa diobati asalkan
minum obat secara teratur dan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Betul. Baik Dokter Iman, demikianlah diskusi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Dokter Iman. Terima kasih juga, Kak. Kemudian kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Oke. Baiklah teman-teman sahabat RSMY sekalian, demikian diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saya ingatkan untuk tetap like dan follow YouTube PKRS RSMY. Dan jangan lupa menyalakan notifikasi agar tidak tinggal informasi-informasi kesehatan yang akan diberikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.